Bang Mito, terima kasih waktunya. Bang, kemarin itu kan ada momentum bersejarah di bangsa ini terkait dengan pelantikan ya atau sumpah jabatan anggota atau KPU di 20 provinsi di Indonesia. Sebagai harus ada catatan sebagai kaum muda, anak bangsa tanggung jawab untuk bagaimana memberikan masukan terhadap lembaga-lembaga atau kepala-kepala daerah. Cuma ini kita bicara soal KPU, minta tanggapan dan masukannya Bang, silakan. Baik, terima kasih Bung Rey atas kesempatan yang diberikan. Yang kita harus tahu bahwa memang kemarin adalah merupakan salah satu proses sejarah baru di Indonesia, bahwa KPU yang paling terbanyak dilantik itu adalah kemarin pada tanggal 24 Mei hari Rabu 24 Mei 2023 di kantor KPU Pusat. Dan di dalam proses pelantikan itu ada 20 provinsi dari 30 sekian provinsi ya. Nah, yang menarik itu di wilayah timur, karena ada daerah otonom baru yang terbentuk KPU-nya itu sebanyak KPU Papua Barat Daya, KPU Papua Pegunungan, KPU Papua Selatan, dan KPU Papua Pegunungan. Nah, ada daerah otonom baru yang baru disahkan oleh DPR legalitasnya, jadi sekaligus dalam perjalanannya beberapa bulan kemudian terbentuklah KPU itu. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali karena di wilayah timur itu, khususnya di Papua itu sangat tinggi dalam proses pemilu, sehingga KPU hari ini diharapkan menjadi bahan masukan bahwa salah satu daerah rawan pemilu itu adalah merupakan di daerah Papua. Oleh sebab itu, baik itu dari sisi keamanan, dari sisi proses penyelenggaraannya, sering terjadi pemilu yang sering dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi untuk proses penyelesaian itu adalah di Papua lebih banyak setiap pemilu. Nah, oleh sebab itu berharap sehingga KPU yang baru dilantik ini, khususnya di daerah timur Papua Raya, daerah otonom baru, perlu menjaga integritas, perlu menjaga proporsionalitas, proporsional, kemudian menjaga prinsip-prinsip kepemiluan, di mana pemilu yang bebas umum, rahasia bebas umum, kemudian jujur dan adil. Begini, menjadi seorang penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang undang-undang penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu maupun KPU, bahkan DKPP adalah sebuah perangkap kepemiluan secara teknis yang disebut adalah penyelenggaraan pemilu. Mereka itu adalah lembaga-lembaga yang independen tentunya. Maka dalam proses pengambilan sumpah, kemudian fakta integritas yang menjadi peranan penting dalam prinsip-prinsip kepemiluan itu, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang ke penyelenggara pemilu, maka perlu tadi yang saya sebut bahwa profesional, kemandirian, kemudian menjaga intervensi daripada pihak-pihak tertentu dalam mengakomodir kepentingannya itu. Apabila dalam proses penyelenggaraan pemilu nantinya, baik itu dalam perspektif tahapan maupun dalam pengungutan pemilihan umum, maka KPU ataupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, tentunya menjaga integritas sebagai seorang komisioner penyelenggara pemilu tersebut. Apabila dia melakukan hal-hal yang di luar daripada amanat peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana topoksinya yang diatur dalam situ, maka tentunya ada melanggar kode etik, pelanggaran administrasi, ataupun melakukan spekulasi terhadap proses hasil pemilu, maka kembali kepada
konsep dasar daripada pemilu bahwa pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Tugas dan tanggung jawab KPU ini, abang kasih masukan apa ya, biar terutama terkait dengan korelasinya antara ya minimal nilai-nilai Pancasila itu harus dijalankan dalam setiap mengambil keputusan, setiap bekerja. Dalam sumpah sebagai seorang penyelenggara dalam ini komisi pemilihan umum atau anggota KPU yang disumpah itu, dia telah bersumpah bahwa saya akan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, itu artinya bahwa roh daripada sebuah pemilu itu adalah tidak boleh terlepas daripada Pancasila, nilai-nilai Pancasila atau sila-sila yang sudah 5 sila tersebut. Salah satu sila yang sangat amat paling fundamental yang berkaitan langsung dengan proses demokrasi atau pemilu, yang bagian daripada instrumennya pemilu itu adalah sila keempat, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini harus dimaknai. Mohon maaf, saya bukan pakar Pancasila, saya bukan ini, tetapi dari penjelasan penggalian Pancasila, Bapak Bung Karno melakukan penggalian terhadap nilai-nilai dasar sebagaimana pidato 1 Juni. Nah, itu adalah merupakan 5 sila, itu adalah 5 sila yang sangat mendasar yang berasal daripada bangsa ini sendiri secara orisinal, baik itu budaya, karakter, suku, golongan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Pancasila adalah salah satu ideologi bangsa yang dimana diamanatkan untuk sebagai penyelenggara negara, aparat negara, wajib hukumnya bertindak, berpikir harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Daerah rawan tadi, apa kira-kira pesan dan harapannya kepada aparat keamanan? Soal keamanan ini bukan tanggung jawab TNI Polri saja sebenarnya, tapi kita semua. Tapi karena apa pesannya, Bang, untuk menjelang pemilu ini? Jadi begini, dalam menjelang pemilu ini sampai di pemilihan umum nantinya, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden di tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya, harapan kita kepada semua pihak, yang lebih terutama itu adalah pihak TNI Polri yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan mulai dari tingkat KPPS sampai pada tingkat KPU. Ini kami berharap sehingga pihak keamanan juga turut mengawal proses pemilu ini dengan konsep damai, dengan konsep bergembira ria, bahwa pemilu ini adalah bersukaria, bergembira ria. Rakyat dalam siklus 5 tahun itu mereka bergembira ria untuk menentukan pemimpin-pemimpin mereka. Oleh sebab itu kami meminta, harapan kami meminta kepada pihak keamanan untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana topoksi yang sudah diatur di dalam peraturan perundangan khusus untuk keamanan. Dan juga harapan kami kepada seluruh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam kedaulatan demokrasi, maka dengan sendirinya masyarakat juga harus memiliki nilai-nilai kesadaran untuk bagaimana memanfaatkan momentum pemilu ini dan menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam pemilu, sehingga hasil pemilu juga diputuskan melalui instrumen pemilu dengan hasil yang sesuai dengan keinginan dan keputusan rakyat. Oke, Bang,
terakhir mungkin kepada khususnya kepada saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, tepatnya di Papua itu Bang. Ya, kami pertama kami dari Gerakan Pemuda Marhanis mengucapkan selamat kepada KPU yang baru saja kemarin dilantik untuk periode 2023-2024, khususnya di wilayah timur, dalam hal ini di Papua Raya, agar selalu sukses, menjaga amanah, dan tetap komitmen dan konsisten melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan topoksinya. Harapan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhanis bahwa bagi seluruh rakyat Papua Raya untuk senantiasa menjadikan momentum pemilu ini menentukan pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi rakyat, yang bisa bersama-sama dengan rakyat, yang bisa mengakomodir dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat, baik dalam kehidupan perekonomian, kehidupan hukum, kehidupan penindasan kepada hak-hak perempuan, pelecehan seksual, kemudian dalam semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ada di negeri Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, terima kasih Bang. Itu teman-teman, mungkin terutama kepada penyelenggara pemilu, dalam hari ini adalah panitia ya, KPU, semoga jadi catatan, dan TNI Polri. Itulah harapan dari teman-teman di DPP Marhai, Pemuda Marhain ya. Semoga menjadi catatan penting untuk bisa terselenggaranya pemilu ini berjalan sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.